Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Usi nafsi wa iyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Pada kesempatan hari ini, saya, Mia Amanatul Fitriah, dari kelas 1B semester 1, jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Jati Bandung, akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Iman kepada Rasul. Video ini saya buat guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Tauhid. Bagaimana iman kepada Rasul? Iman kepada Rasul artinya kita meyakini dan mempercayai bahwa Allah telah mengutus manusia-manusia pilihan untuk menyampaikan kebenaran kepada umat manusia. Itu artinya iman kepada Rasul. Lantas, Nabi dan Rasul apakah sama? Tidak. Ternyata Nabi dan Rasul itu berbeda. Masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa Nabi dan Rasul itu sama, karena mereka sama-sama utusan dan manusia-manusia pilihan. Ternyata Nabi dan Rasul itu berbeda. Kita bisa lihat antara Nabi dan Rasul itu berbeda. Dari definisi saja mereka sudah berbeda. Untuk definisi Rasul, insanun uhya bisyar'in, manusia yang diberikan wahyu secara sara oleh Allah, wa yu'maru bitablighihi, dan diperintahkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi, insanun uhya bisyar'in ilaihi walam yu'mar bitablighihi, manusia yang diberikan wahyu secara sara oleh Allah, tapi tidak untuk menyampaikan kepada umatnya. Sudah jelas ya, antara Nabi dan Rasul itu dari definisi saja sudah berbeda. Kalau Rasul, dia mendapatkan wahyu, tapi untuk disampaikan kepada umatnya. Sedangkan Nabi, dia mendapat wahyu, tapi tidak untuk disampaikan kepada umatnya. Jadi untuk dirinya sendiri. Nah, contoh lain, Rasul pertama itu adalah Nabi Nuh alaihissalam. Kenapa Nabi Nuh? Kenapa tidak Nabi Adam? Kenapa tidak Nabi Adam? Karena Nabi Adam itu adalah manusia pertama yang turun ke bumi. Lalu siapa umatnya? Nah, untuk itulah Nabi Nuh lah Rasul pertama. Dalam Quran Surat An-Nisa ayat 163, Inna auhayna, sesungguhnya Muhammad kami wahyukan kepadamu, kama auhayna ila Nuhin, sebagaimana kami berikan risalah kepada Nuh. Di sini ayatnya ila Nuhin, bukan ila Adamin. Wa nabiyina min ba'din, dan nabi-nabi setelahnya. Nabi Adam dan Nabi Nuh itu sama-sama nabi, sama-sama mempunyai kemuliaan. Yang membedakannya adalah Nabi Adam itu mendapat risalah untuk dirinya sendiri, sedangkan Nabi Nuh mendapatkan risalah untuk disampaikan kepada umatnya. Nah, untuk pengangkatan Nabi dan Rasul dalam pembahasan akidah Sam'iyah yang harus kita yakinkan bahwa seseorang yang diangkat menjadi Rasul dan Nabi itu sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan semata-mata karena upaya-upaya pribadi-pribadi yang kemudian diangkat oleh Allah menjadi Rasul ataupun Nabi. Walaupun sebelum-sebelumnya, sebelum Rasul dan Nabi diangkat, mereka sudah ada tanda-tanda untuk menjadi Nabi dan Rasul. Timbullah di sini istilah tauhid yang dinamakan irhas. Apa itu irhas? Irhas itu adalah tanda-tanda sebelum diangkatnya Nabi dan Rasul. Iman kepada Rasul, kita harus tahu sifat-sifat apa saja sih yang dimiliki oleh para Rasul. Nah, di sini saya akan membacakan sifat-sifat Rasul dari kitab Tijan. Bismillahirrahmanirrahim.
Wayajibu dan wajib pihaki rusuli di haknya para rasul, alaihim itu tetap para rasul, as-salatu itu rahmat, wassalamu dan keselamatan, apa asidku itu sifat sidik, wadiduhu dan lawannya sifat sidik, al-kidbu itu berdusta, wadalilu dari dalilnya sifat sidik, ala zalika atas itu sifat sidik, annahum sesungguhnya para rasul, laukadzabu kalau bukti rasul bohong, lakana tentu bukti rasul, khabarullahi subhanahu wa ta'ala dari dauhan Allah subhanahu wa ta'ala, kadiban itu bohong, wahwa dan para rasul bohong, muhalun itu mustahil. Wajibu dan wajib fi hakihim di haknya para rasul, alaihim itu tetap para rasul, as-salatu itu rahmat, wassalamu dan keselamatan. Apa al-amanatu itu sifat amanah, wadiduha dan lawannya sifat amanah, al-hiyanatu itu berkhianat. Wadalilu dan dalilnya sifat amanah, ala dzalika atas itu sifat amanah, annahum sesungguhnya para rasul, lau khanu kalau bukti rasul hianat bifi'li muharramin dengan mengerjakan yang haram, au makruhin atau mengerjakan yang makruh, lakana bukti para rasul ma'murina diperintah bimisli dzalika seperti yang sudah dijelaskan, walayasihu yang tidak sah, anu maro memerintah bi muharramin pekerjaan yang haram, au makruhin atau pekerjaan yang makruh. Wajibu dan wajib fi hakihim di haknya para rasul, alaihim itu tetap kepada para rasul, as-salatu itu rahmat, wassalamu dan keselamatan, tablighu menyampaikan, perkara umiru yang diperintah bitablighihi dengan menyampaikan, lil khalqi kepada makhluk, wadiduhu dan lawannya sifat tabligh, kitmanun itu kitman menyembunyikan, zalika ke itu tabligh, wadalilu dan dalilnya sifat tabligh, ala zalika atas itu sifat tabligh, annahum sesungguhnya para rasul, laukatamu kalau bukti rasul menyembunyikan, syai'an sesuatu, mima dari perkara, umiru yang diperintah bitablighihi dengan menyampaikan, lakana bukti para rasul ma'murina itu yang diperintah, bikit manel ilmi dengan menyembunyikan ilmu, walayasihu dan tidak sah, anu maro yang diperintah, bihi itu ilmu, li'anna katimal ilmi karena menyembunyikan ilmu, mal'unun itu yang dilanat. Wajibu dan wajib fi hakihim di haknya para rasul, alaihim itu tetap kepada para rasul, as-salatu itu rahmat, wassalamu dan keselamatan, al-fatona itu sifat patona, wadidduha dan lawannya sifat patona, al-biladatu itu bodoh. Wadalilu dan dalilnya sifat patona, ala dzalika atas itu sifat patona, annahu sesungguhnya kelakuan, lawin tafat kalau tidak ada, anhum dari itu para rasul, al-fatona itu sifat patona, lama qadaru semangsa-mangsa para rasul, ayyukimu karena menegakkan, hujjatan karena satu hujah, al hisom atas musuh, wahwa dan tidak menegakkan satu hujah, muhalun itu mustahil, li annal Quran karena sungguhnya Quran, fi mawadi'a di tempat, katsirotan yang banyak, ikomatihim atas menegakkan para rasul, al hujjatan atas hujah, al hisomi atas musuh. Nah, di sini di kitab Tijan dijelaskan bahwa para rasul itu mempunyai 4 sifat. 4 sifat wajib bagi rasul dan 4 sifat mustahil bagi rasul. 4 sifat itu, yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat patona. Dari keempat sifat wajib dan 4 sifat mustahil bagi rasul itu termasuk aqwaidul iman. Yang pertama, sifat sidik. Sifat sidik itu artinya sifat yang benar. Sidik itu artinya benar. Lawannya, sifat mustahilnya untuk sifat sidik itu kidib. Kidib itu artinya berdusta. Nah, untuk yang kedua, sifat wajib bagi rasul ada amanah, dapat dipercaya. Untuk lawannya, mustahilnya, itu ada khianat, berkhianat. Untuk ketiga, ada sifat tabligh. Apa itu tabligh? Tabligh itu menyampaikan wahyu. Nah, untuk mustahil tabligh itu ada kitman, yaitu menyembunyikan. Lawannya tabligh itu kitman. Nah, untuk yang keempat ada fatonah. Fatonah itu cerdas. Lawannya adalah biladah. Biladah itu bodoh. Sebagai manusia biasa, para rasul juga mempunyai sifat dan fitrah yang sama sebagai manusia. Mereka makan, minum, mencari nafkah,
seperti berdagang ataupun mengembala kambing dan lain-lainnya. Iman kepada Rasul, kita juga harus tahu mukjizatnya. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi ataupun rasul setelah mereka diangkat menjadi nabi ataupun rasul. Di sini mukjizat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Kedua, mukjizat salbiah. Yang ketiga, mukjizat sahsiah. Dan yang keempat, mukjizat akliyah. Yang pertama, mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah itu berhubungan dengan alam. Contohnya seperti bulan dibelah menjadi 2 oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh lain, Laut Merah. Laut Merah yang dibelah oleh Nabi Musa alaihissalam. Untuk mukjizat yang kedua, ada mukjizat salbiah. Mukjizat salbiah itu berhubungan dengan yang membuat sesuatu itu tidak berdaya. Contohnya, Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar hidup-hidup. Untuk yang ketiga, mukjizat sahsiah. Mukjizat sahsiah itu yang berhubungan dengan keluarnya dari tubuh seorang nabi ataupun rasul. Contohnya, air keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW. Nah, untuk yang terakhir, mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah itu yang masuk akal. Mukjizat yang masuk akal. Contohnya adalah Al-Quran. Untuk kesimpulan yang sudah saya paparkan tadi, Rasul dan Nabi itu berbeda. Rasul itu mendapat risalah untuk disampaikan kepada umatnya, sedangkan Nabi mendapat risalah untuk dirinya sendiri. Rasul mempunyai sifat-sifat, yaitu sifat wajib dan sifat mustahil. Sifat wajib bagi Rasul, sidik, amanah, tablik, dan fatonah. Untuk mustahil bagi Rasul, kidib, khianat, kitman, biladah. Nah, Rasul juga mempunyai mukjizat. Mukjizat itu adalah keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi ataupun rasul sesudah mereka diangkat. Adapun irhas. Irhas itu tanda-tanda sebelum mereka menjadi nabi ataupun rasul. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Yang benarnya dari Allah, yang kesalahannya dari saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.